Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Manik, mahasiswa Sekolah Tinggi Google Pro HKBP semester 4. Adapun tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penggembalaan yang diampu oleh Ibu Bibelfro Roslinda Sihombing, SPD MSI. Di sini topik pembahasan kami mengenai peneguhan pernikahan. Dan yang menjadi narasumber saya yaitu seorang pemuda yang ingin menikah. Seperti gambar berikut ini. Di sini yang saya wawancarai adalah seorang pemuda bernama Herianto yang berusia 26 tahun. Di sini beliau bekerja seorang karyawan di sebuah pabrik aqua di Binjai. Beliau adalah seorang laki-laki yang tengah menjalin hubungan dengan kekasihnya selama 5 tahun. Di sini dia berencana akan melakukan hubungan pernikahan atau menjalin rumah tangga pada bulan 11 2023. Saya melihat melalui hasil wawancara yang saya lakukan, beliau sudah paham betul apa artinya menikah. Di sini narasumber saya mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu komitmen untuk membentuk suatu hubungan yang tidak boleh dipisahkan oleh siapapun. Beliau juga mengatakan bahwa pernikahan bukanlah hal yang mudah. Pernikahan merupakan hal yang suci, di mana ada janji yang harus mereka katakan atau ungkapkan di hadapan Tuhan, di hadapan pelayan, dan juga orang banyak. Beliau mengatakan bahwa pernikahan bukan hal yang mudah. Terkadang ada percekcokan di antaranya. Namun pernikahan dibuat untuk saling menerima satu sama lain dan memperbaiki segala sikap atau perbuatan yang kurang baik antara satu dan yang lain. Oleh karena itu, ketika mereka sudah menjalin sebuah rumah tangga atau pernikahan, keduanya harus saling memiliki kesepahaman yang sama, saling terbuka, dan sama-sama mengikis rasa egois yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Dalam sebuah pernikahan, komunikasi sangatlah diperlukan. Tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai bentuk untuk dikatakan ke dalam perceraian. Beliau mengatakan bahwa jika sudah berani menjalin sebuah pernikahan, artinya siap menerima kekurangan maupun kelebihan pasangannya dan saling memperbaiki. Beliau juga memahami bahwa orang Kristen harus menjalankan ajaran Kristen yang dimana seorang laki-laki harus memperistri satu orang dan seorang istri harus memiliki suami satu orang atau disebut monogami. Namun di sini narasumber saya memiliki permasalahan yang dimana pada hubungan mereka yang ke 1 tahun, kekasihnya pernah melakukan perselingkuhan. Dan hal itu menjadikan narasumber saya mengalami trauma untuk menjalin sebuah hubungan yang lebih serius nantinya. Dia takut ketika mereka sudah berkeluarga nanti, kekasihnya melakukan hal yang demikian pula. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak ada alasan untuk kita
orang Kristen melakukan perceraian. Lalu di sini saya memberikan ayat Alkitab sebagai peneguhan kepada dia ketika dia hendak melakukan atau akan melakukan pernikahan. Ayat yang saya kasih yaitu Efesus 4 ayat 32. Yang dimana isinya adalah, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Arti dari nats Alkitab ini adalah bahwa setiap pernikahan pasti melewati masa-masa sulit, dan ada kalanya pasangan melakukan kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Namun persoalan bisa diselesaikan jika ada perbuatan atau saling mengampuni dan bertobat antara satu dengan yang lain. Mengampuni merupakan salah satu bentuk dari sifat kasih atau yang dimiliki oleh kita orang Kristen, yaitu mengasihi. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Demikian hasil wawancara yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Shalom untuk kita seluruhnya. Saya yang bernama Ramona Ani Yunita Simanjuntak membuat video untuk tugas penggembalaan yang diampu oleh Ibu Bibelfro Roslinda Sihombing, SPD MSI, untuk memenuhi tugas penggembalaan peneguhan nikah dan permasalahan yang dihadapi di dalam pernikahan. Di sini saya telah mewawancarai sepasang suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 30 tahun. Mereka atau pasangan suami istri ini memang pada saat saya mewawancarai tidak mau untuk menyebutkan nama atau profil mereka. Jadi di sini saya akan menyebutnya sebagai NN atau bisa jadi sebagai suami dan istri. Saya akan memulai videonya. Sepasang suami istri ini adalah sepasang suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 30 tahun. Mereka memiliki 6 orang anak, tapi sekarang tinggal 5 sebab anak ketiganya telah meninggal dunia. Anak mereka 3 laki-laki dan 3 perempuan. Pernikahan mereka terjadi pada saat mereka masih berusia muda atau remaja. Yang saya dengar bahkan memang sering saya saksikan sewaktu saya masih kecil dan beranjak remaja, saya melihat bahwa mereka sering bertengkar, tidak cakapan atau tidak berkomunikasi bahkan sampai bertahun-tahun. Namun mereka masih tetap tinggal dalam satu rumah. Jadi komunikasi mereka tidak menjadikan mereka berpisah rumah. Memang mereka tidak berkomunikasi, tapi mereka tetap tinggal dalam satu rumah. Jadi ketika saya mengunjungi sepasang suami istri ini, saya disambut dengan baik oleh mereka. Saya mengutarakan apa maksud dan tujuan saya berkunjung. Jadi saya mengatakan bahwa saya ingin melakukan sebuah wawancara untuk memenuhi tugas penggembalaan, yaitu sekitar peneguhan pernikahan dan bertanya mengenai apa saja masalah-masalah yang ada di dalam pernikahan tersebut. Awalnya ketika saya sudah mulai mewawancarai mereka malu. Mereka kurang terbuka untuk melakukan atau memberikan informasi kepada saya. Tapi setelah saya mendekatkan diri, mencoba terbuka kepada mereka, maka mereka semakin terbuka dan akhirnya
tanpa merasa malu menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di dalam keluarga mereka. Seiring dengan percakapan kami yang semakin dalam dan serius, mereka akhirnya menyadari bahwa sebagai pasangan suami istri, ternyata ketidakrukunan muncul dari sikap saling egois satu sama lain dari pasangan tersebut. Sering terjadi perselisihan antara suami dan istri tersebut yang menyebabkan sang suami tidak nyaman akan hubungan tersebut. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika mereka sudah merasa tidak nyaman satu sama lain, mereka tidak secara langsung untuk memperbaikinya, tetapi mereka malah membiarkan permasalahan itu berlarut-larut hingga menumpuk tiap hari. Itu yang menyebabkan mereka bisa tidak berkomunikasi selama bertahun-tahun walaupun tinggal dalam satu rumah. Yang paling fatal adalah suami akhirnya mengungkapkan bahwa istrinya tidak membuat dia merasa nyaman, sehingga sang suami itu melakukan perselingkuhan terhadap istri orang lain. Nah, jika demikian terjadi secara berlarut-larut, maka akan sampai pada perceraian. Jadi saya di sana menjelaskan bahwa ayat Alkitab ada yang mendukung untuk pasangan suami istri itu semakin teguh di dalam pernikahannya. Saya memberikan ayat Alkitab dari Efesus 5 ayat 33 yang mengatakan bahwa bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya memberikan sedikit penjelasan bahwa di dalam keluarga harus ada rasa saling mengasihi satu sama lain, rasa saling pengertian satu sama lain. Karena apa? Di dalam pernikahan tidak terdiri lagi di dalam dua tubuh, tetapi sudah menjadi satu tubuh di dalam kekudusan yang daripada Kristus. Jadi sang suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, dan sang istri harus hormat kepada suaminya. Ini yang saya tekankan kepada pasangan suami istri ini. Jadi setelah saya melakukan penggemalaan tersebut, mereka menyadari kesalahannya masing-masing, dan akhirnya memang pada saat itu mereka saling meminta maaf satu sama lain. Setelah saya melakukan wawancara, kami berdoa, bernyanyi, dan kami bersama-sama. Jadi seperti itulah penggemalaan yang saya lakukan kepada pasangan suami istri NN. Saya menggembalakan mereka dengan tujuan untuk semakin meneguhkan mereka di dalam pernikahannya. Memang umur bisa saja banyak, bisa saja umur pernikahan sudah sangat banyak, tetapi di dalam pernikahan tersebut masih banyak konflik-konflik yang terjadi. Oleh karena itu sangat penting dilakukan penggembalaan terhadap pasangan suami istri untuk meneguhkan kembali pernikahan mereka, agar jika terjadi konflik atau masalah-masalah yang ada datang di dalam pernikahan mereka, mereka akan kuat dalam menghadapinya. Terima kasih untuk kita semua. Shalom.